معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak kalian ibu para jamaah pengawasan malam Kamis yang dimuji senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini dalam pengawasan malam Kamis kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita nikmat, memberikan kita tambahan ilmu, memberikan kita taufik dan hidayah juga untuk beramal soleh. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sekarang kita bahas tentang kisah saking Nabi Ayub. Kemarin telah kita bahas nih, coba dibaca yang sisanya kemarin dari berapa lama Nabi Ayub menjalani musibah. Perhatikan ya, kemarin kita bahas Nabi Ayub nih. Ya, kemarin belum selesai. Kemarin kita baru sampai Nabi Ayub itu diuji penyakit yang sangat-sangat berat. Ada yang katakan itu penyakit kulit, pokoknya tidak bisa disebutkan jenis penyakitnya apa menurut pendapat paling kuat. Sekarang berapa lama Nabi Ayub itu menderita sakit? Baca. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapat musibah selama 18 tahun. Sakitnya berapa tahun? 18 tahun. Ya, kalau kita ibaratnya itu keluar dari rumah sakit gak keluar 18 tahun. Ya, ada yang pernah 18 tahun di rumah sakit terus. Sobat bro, tak? Nah, ini Nabi Ayub seperti itu. Ya, pokoknya dia punya penyakit yang berat, musibahnya dia alami selama 18 tahun, 18 tahun. Terus Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. ada ulama yang katakan cuma 3 tahun saja. 3 tahun pun juga itu lama sekali. Terus Ka'ab mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Pendapat yang lainnya lagi. Dan yang mengatakan di sini adalah mantan pendeta Yahudi namanya Ka'ab al-Ahbar. Ini mantan pendeta Yahudi dan dia salah satu pendeta Yahudi yang paling cerdas dan tahu segala pembahasan dalam kitab-kitab Yahudi. Ya, segala pembahasan dalam kitab-kitab ya Yahudi. Ketika dia mendengar firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang masih cari-cari agama selain Islam, maka di akhirat dia benar-benar akan merugi. Maka ketika dengar ayat ini, Ka'ab
Al-Akbar tadi lalu masuk Islam bersama dengan beberapa pendeta Yahudi. Terus Al-Hasan Al-Basri menyatakan pula selama 7 tahun dan beberapa bulan. Ada yang katakan 7 tahun beberapa bulan. Taruhlah ada 18 tahun paling lama. Ada yang katakan 7 tahun. Terus Namun Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah menyatakan bahwa penyebutan jenis penyakitnya secara spesifik dan lamanya beliau menderita sakit sebenarnya berasal dari berita Israiliyat. artinya di sini penyakitnya tidak jelas. Lamanya juga tidak jelas. Yang jelas itu lama. Dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti salah satu ulama yang berasal dari Afrika. Di daerah yang disebut dengan Shinqit di Afrika sana, di Afrika sebelah barat itu ada daerah yang namanya Shinqit. Di situ banyak lahir-lahir ulama besar, orangnya hitam. Namun ya keadaannya seperti itu sebagaimana Bilal dan ulama-ulama yang lainnya di masa para sahabat, walaupun hitam tetap jadi ulama besar. Jadi mau jadi ulama itu nggak lihat dari warna kulit, nggak melihat juga saking ras, saking suku, saking daerah asal. Yang jelas orang yang berilmu itu kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang paling takut pada Allah itu adalah para ulama. Yang paling takut pada Allah dan itulah mereka adalah para ulama. Jadi kalau mau tahu ilmu itu diambil dari mana, ya cari saking ulama yang benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulamanya tidak punya rasa takut, bisa dibayar. Akhirnya memutarbalikkan sesuai dengan kenyataan. Dia tidak sesuai dengan kenyataan lagi, dia memutarbalikkan fakta. Maka ini bukan ulama lagi. Ini bukan ulama karena tidak punya lagi rasa takut. Ya, kalau sudah tafsirkan Al-Quran, kemudian pahami hadis semaunya sendiri, ini tidak punya lagi rasa takut. Ya, cari ulama yang benar-benar mengajarkan Islam yang murni, yang benar-benar mengajarkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman Rasul, pemahaman para sahabat, juga mengajarkan hadis-hadis semacam itu. Saat mengurus dan membawa bekal pada beliau, istrinya sampai pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sakit sangat lama, "Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa pada Rabbmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar." Istrinya bujuk Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, kalau kamu mau berdoakan masalahmu itu serampung. Berdoa sekarang Allah itu akan kabulkan karena engkau juga seorang nabi." Karena ingat ya, orang makin soleh itu doanya makin mudah diijabahi. Makin kuat imannya, maka makin mudah diijabahi doanya. Makin lemah imannya, makin sulit diijabahi. Makanya kadang masalah kita itu belum selesai, Allah belum berikan jalan keluar. Coba koreksi iman kita masing-masing. Ya, coba koreksi iman kita masing-masing. Jangan-jangan cuma karena iman kita yang bermasalah. Contoh misalnya kita masih berbuat syirik, contoh misalnya kita masih berbuat dosa-dosa besar, itu yang membuat doa-doa kita sulit kabul. Lalu lanjutkan ya. Nabi Ayub menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun." Ya, dia diberi sehat 70 tahun. Coba lihat, syukuri sekali beliau. Beliau tidak sebut sakitnya dulu. Kalau kita lagi jenguk, paling komentar pertama apa? Wah, ini aku tiba, dia masuk rumah sakit seminggu. Dia sebut sehatnya dulu kan? Iya toh? Bapak masuk rumah sakit sebut sehat dulu apa sakit langsung? Sakit langsung. Wah, sikilku langsung sikil. Dia sebut dulu, ya Allah telah memberikan saya. Sekarang umur saya 30 tahun. Umur saya 50 tahun. Alhamdulillah 50 tahun terus sehat. Pernah nyebut kayak gitu? Pas lagi sakit loh. Ya, lagi sakit langsung ya ditanya, "Pak Sugda, gimana kabarnya? Sehat?" "Oh, orang Pak, aku ini sakit." Langsung sakit kan?
Nah, coba lihat Nabi Ayub ya. Lihat kan Nabi Ayub ya. Nabi Ayub langsung jawab, aku diberi sehat 70 tahun. Ini nggak sebut sakit loh ini. Padahal ini sakitnya lama. Namun yang diawali sebutnya sehat dulu. Ini syukuri benar loh. Kita ini apapun itu pasti disebut yang sulit-sulit dulu. Ya, nanti datang rumahnya sudah bagus, catnya sudah putih bersih, sofanya sudah ada, TV-nya sudah bagus, motornya lagi anyar. Ketika didatangi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya namun Pak, ini cuma gubuk saja saya di rumahnya, cuma gubuk reok seperti ini. Iya rendah memang. Ya namun kadang ada yang sudah diberi lebih, namun dia merendahnya keterlaluan. Kalau di sini, ini jujur sekali loh. Ini 70 tahun diparingi sehat. Lanjut. Sakit ini masih derita yang sedikit. Coba lihat. Sakit ini masih derita yang sedikit. Padahal tadi totalnya berapa tahun dari paling lama? 12 tahun loh. Namun dia bilang apa? Masih sedikit. Kalau komentar kita diberi kayak gini, ya sakit 18 tahun pasti kita protes pada Allah. Wah, Allah itu gak pernah adil. Allah beri saya sakit 18 tahun. Allah itu kemana? Paling ada yang kurang ajar seperti ini juga. Allah selama saya sakit itu kemana? Ada yang komentar kayak gitu loh. Dulu ketika sakit Allah itu kemana? Kok sekarang baru saya sehat, baru kamu tanya seperti itu? Sakit kurang ajarnya sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sehatnya berapa tahun? 70 tahun. Nabi Ayub masih nganggap apa? Sedikit sekali sakit saya. Coba lihat kalimat selanjutnya. Yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Berarti Nabi Ayub ingin sakit berapa tahun? Sehatnya berapa tahun? 70. Pingin sakit berapa tahun? 70 tahun. Dia sakitnya sama dengan sehatnya dulu, itu baru adil. Dia sakitnya itu sama seperti sehatnya dulu, itu baru adil. Coba lihat kalau kita tadi baru sakit setahun lah. Komentar kita, Allah itu tidak adil sekali. Saya sakit itu selama setahun, padahal umurnya 20 tahun misalnya, Allah beri sehat dia 19 tahun. Baru lagi sakit setahun. Belum adil kan ini? Harusnya kalau mau adil gimana? Dibuat sama. Jadi kalau ada yang tukang protes terus, tukang protes nih, kalau dia ingin mau adil, harusnya nunggu sakitnya itu sama seperti sehat. Tunggu sakitnya sama seperti sehat. Itu baru benar-benar adil. Terus istrinya pun semakin cemas. Akhirnya karena tak sanggup lagi, istrinya mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sampai memberi makan padanya. Masya Allah, sakit diurus terus. Walaupun ini sudah nggak kuat, akhirnya nyuruh orang lain kerja, diupai oleh istrinya, pokoknya untuk ngurus suami. Kira-kira istrinya ini bakti banget gak sama suaminya? Taat taat sama suami. Kira-kira kalau ibu-ibu posisinya seperti istri Nabi Ayub, sanggup? Ini sekarang ibu lagi, ya. Dengan yang jadi istrinya, ini kira-kira sanggup? Ya, ditunggu buktinya di bapak-bapak, ya, katanya sanggup. Ini lihat ini nggak minta cerai loh. Ada nggak kata-kata cerai di sini? Nggak ada kata-kata cerai. Nggak ada minta cerai di sini. Kita ini kadang cuma masalahnya kalau cerai itu, ya semalam ini ada pertemuan dengan
dengan Pemda juga, para ulama kiai itu dikumpulkan tadi malam, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ini masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan cerai itu yang dibahas. Di antara sebabnya, salah satunya memang kalau melihat dari masalah cerai itu karena masalah ekonomi. Orang puas pada pemberian suami. Betul gak ini Ibu? Berarti kalau lagi susah seperti sekarang ingin cerai. Masa cuma masalah kayak gini langsung ingin cerai? Ada juga bukan masalah lain. Ada orang ketiga. Namun ini sedikit sekali loh. Orang ketiga sebenarnya masalahnya nanti kembali lagi. Ini ada masalah di dalam rumah tangga yang kurang bersyukur, yang asalnya dari suami istri dulu. Gak mungkin orang ketiga ini datang tanpa sebab. Dia beri perhatian, orang ketiga ini beri perhatian. Suami juga mungkin karena kurang perhatian pada istri, atau istri juga kurang bersyukur pada suami. Datang orang ketiga jadi sok seperti pahlawan, penyelamat, pahlawan di siang bolong, rayu-rayu terus. Akhirnya kepincut ya dari orang ketiga ini, akhirnya juga bisa menuntut cerai. Namun ini sedikit loh ibu-ibu. Ini sedikit sekali dibanding dengan tadi. Kalau rumah tangga ini sudah dibina dengan baik, suami istri itu membangun rumah tangganya dengan baik atas dasar takwa, dibangun dengan ilmu terlebih dahulu. Kemudian dua-duanya saling menerima, yang istri menerima apa yang diberikan oleh suami. Sedikit dia syukuri, kata lebih syukur lagi. Pokoknya mulai dari yang sedikit dulu disyukuri benar-benar. Maka insya Allah konflik itu akan berkurang antara suami istri. Makanya saya gak pernah sarankan solusi-solusi lain selain untuk mengatasi masalah cerai, masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Solusinya cuma satu, kembali ngaji. Yuk kita ngaji, dalam ilmu kita kaji bareng-bareng, maka insya Allah masalah rumah tangga itu bisa selesai. Mulai dari ngaji seperti ini loh ibu-ibu, bapak. Kalau nggak ngaji itu konflik terus. Saya yakin ketika ibu-ibu pulang, ibu-ibu itu ada yang berubah setelah ngaji dengan seperti ini, akhirnya taat baik sekali pada suami. Ada sebaliknya suami yang biasanya muring-muring terus, ya, akhirnya itu kok bisa sabar sekali. Oh ternyata wes ngaji. Ya, asalnya dari sini. Maksudnya dari majelis ilmu. Enggak dari majelis ini. Majelis ilmu yang nanti nganter bapak-bapak dan ibu-ibu itu jadi lebih baik. Maka kalau Gunung Kidul itu ngaji semuanya. Setiap kecamatan ada majelis-majelis terus, dan yang ngisi kemudian menyampaikan dengan baik dan jamaah itu terkait dengan pengajian tadi, maka insya Allah konflik-konflik yang ada dalam rumah tangga itu akan semakin berkurang. Ya, insya Allah nih, insya Allah. Terus tentang kisah Nabi Ayub saat beliau sembuh dari sakit. Coba lihat Al-Anbiya 83-84. Baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka kami kabulkanlah doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Nah, terus setelah Nabi Ayub, setelah Nabi Ayub alaihissalam sabar menghadapi cobaan, doa beliau terkabul. Akhirnya beliau diberi kembali istri dan anak seperti yang dulu ada. Insyaallah. Jadi ketika Nabi Ayub ditimpa sakit, dia sabar. Entah tadi 18 tahun nih atau 7 tahun. Akhirnya karena kesabaran beliau diganti semuanya. Ya semuanya tadi telah hilang. Hartanya ludes habis, anak-anaknya juga habis, istri juga tadi. Namun istrinya ada tadi yang kembali dalam keadaan yang baik kepada suaminya, yaitu Nabi Ayub. Dan akhirnya diberikan keturunan lagi. Coba lihat disebutkan. Disebutkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Ganti 26, berarti sebelumnya sebenarnya ganti lagi. Ya, 26 anak. Ini walau saya tidak mendapatkan kisah lengkapnya. Apakah istri yang dulu itu masih ada atau ini dapat istri yang baru? Atau punya istri ini juga lahir lagi 26 anak. Wallahualam, saya belum mendapatkan kisah selengkapnya. Namun ini cuma dari beberapa kitab tafsir tanpa ada riwayat-riwayat yang menyebutkan hal ini. Pokoknya dengar ceritanya saja. Terus Wahab mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. 9 putri, 3 putra. Ibnu Yasar menyatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Dia tetap banyak. Ya, 7 putra, 7 putri. Ibu berapa ibu? Si Cilaro telur kapan? Iya lah, ini 7 putra, 7 putri. Sekarang itu jumlah anak-anak di rumah-rumah itu makin kurang. Dulu itu kalau kita lihat, ya suami istri itu anaknya bisa 11, bisa 9, ya kan? Sekarang dia Big Boss saja sudah istrinya itu repot sekali. Sampai istri bilang kalau mau minta lagi, ya gue yang lain PDW gue. Ya gimana gitu ya? Sudah berubah ini ya, pandangannya dibandingkan dengan dulu. Iya, dulu tuh banyak anak tuh orang masalah. Ya, pandangan pertama ya pandangan terakhir juga sama. Ya, anak itu banyak sekali. Terus As-Sa'di. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keridhaan beliau ketika menghadapi musibah. Jadi intinya itu pada sabar. Apa-apa sabar itu solusinya, tidak ada yang lain. Bahkan untuk mengatasi masalah bapak ibu-ibu saat ini, termasuk yang kita sudah bahas beberapa pertemuan kemarin tentang masalah utang, solusinya juga sama seperti Nabi Ayub, yaitu apa? Sabar. Sekarang belum punya motor, adanya solusinya cuma kredit. Namun masalahnya kreditnya kredit riba. Solusinya berarti apa lagi selanjutnya? Solusinya apa berarti kalau nggak mau utang? Sabar. Belum punya rumah, cuma bisa hidup ngontrak, berarti sabar. Jadi Pak sabar terus. Ini solusinya, nggak ada solusi lain untuk zaman ini. Makanya sifat yang dimiliki itu nerimo, tambah
sabar ini digandengkan terus, insya Allah gak banyak utang. Nerimo dan sabar, insya Allah ini akan jadi solusi biar gak nambah utang terus. Sifat ini saja dimiliki. Setelah saya seperti ini, apa adanya, tetangga punya terus, ya sudahlah saya seperti ini saja, disyukuri. Saya kan nambah utang terus, makanya sekitar ini saya baru berusaha dari mana. Lebih baik hidup sederhana, tidak mewah, biasa saja, atau hidup mewah tapi hasil pinjaman di bank, atau buat rumah bagus tapi nyicil terus setiap bulannya, namun sudah kelihatan wah. Pengen sederhana, opo hidup wah tapi duit utang, tetap wah juga. Ya berarti jalan pikir ibu dengan saya beda ya. Kalau saya punya prinsip nih, dan ini sering dikatakan oleh para ulama, utang itu boleh namun ketika butuh. Iki butuh terus. Sering saya dapat pertanyaan seperti ini, sekarang itu kebutuhan kita apa? Ibu dengan saya kebutuhannya itu kadang standarnya itu beda sekali loh. Kita standarnya terlalu tinggi, padahal ada kebutuhan pokok sendiri itu belum dia penuhi. Kita masih penuhi kebutuhan ini, ada primer, sekunder, tersier. Sekunder tersier terus yang diprioritaskan. Yang primer saya utama enggak. Pingin nambah anting, pingin nambah emas, pingin nambah HP, pingin nambah TV, pingin nambah motor. Kan semuanya serba pingin, bukan butuh. Iya kan? Itu semuanya serba pingin, bukan butuh. Contoh lagi ada yang tanya, Ustaz saya itu pingin umroh. Oh berarti jenengan cuma pingin, bukan butuh. Kalau butuh, dia sudah punya uang, saya sudah punya persiapan. Saya nggak ingin Ustaz, saya ingin berangkat sekarang, saya punya uang. Kalau pingin, dia pingin cari utangan dulu baru berangkat umroh. Saya katakan umroh itu nggak perlu susah-susahkan diri. Ya, pingin umroh itu nggak usah susah-susahkan diri. Nggak usah cari tangan-tangan, sudah ada uang saya ketika mampu baru berangkat. Kalau nggak punya, ya sudah nggak usah berangkat. Ada amalan-amalan yang Bapak Ibu bisa lakukan dan itu jadi solusi bagi orang yang tidak bisa berangkat. Jadi solusinya tadi cuma nerimo dan sabar. Makanya dibuat tulisan besar-besar loh. Besok saya pasang spanduk aja. Nanti bawa di masjid. Solusi hidup nerimo dan sabar. Ya, nanti ingatkan saya Pak Camat yang biasa ingatkan saya itu. Dia suka spanduk itu, ganti spanduk Om Sholat Om itu. Ya, solusi hidup apa? Nerima dan sabar. Itu jadi prinsip hidup sekarang. Pokoknya wis ngaji, pegang sifat ini baik-baik, nerima dan sabar terus. Saya ngaji, pokoknya saya ngaji ini terus. Ini kalau nggak nerima dan nggak sabar, ini materinya nggak akan pernah rampung. Sabar terima. Nggak akan pernah rampung. Yang mau undang saya kemana, ini terus saya bahas. Kalau nggak seperti ini terus, nanti warga Gunung Kidul tetap miskin terus. Ya sebenarnya kita itu nggak miskin sebenarnya. Ada yang punya harta banyak, namun masih tetap merasa miskin terus. Karena nggak bisa menerima tadi. Coba beberapa pelajaran dulu dari Isa tadi dibacakan. Nomor 1 di serial nomor 8. Nomor 1, jadi kaya yang bersyukur dan rajin berderma, jadi miskin yang bersabar. Jadi cuma 2 pilihan. Kalau kita kaya, kita itu makin bersyukur dan makin rajin sedekah. Kalau miskin, solusinya cuma apa? Sabar.
sabar. Dan gak usah sampai memikirkan orang-orang yang kaya terus. Kalau kita seperti ini sudah menerima keadaan kita. Terus yang kedua, lihatlah Nabi Ayub alaihissalam tidak jadi sombong dengan kekayaan yang ia miliki, karena kekayaan itu sebenarnya ujian. Jadi kaya itu sebenarnya ujian. Jadi bapak ibu nggak perlu mikirkan kok saya ini sudah rajin sholat, orang sugih. Karena memang sholat tuh bukan ingin jadi sugih. Kok ini orang ini nggak pernah ke masjid, kok tetap sugih terus? Pernah berpikir seperti itu ibu? Nggak pernah juga. Ya berarti memang sholatnya pengen sugih. Karena memang sadarnya orang itu kaya atau tidak, ini enggak dilihat dari imannya itu tinggi atau tidak. Kalau seperti itu, Fir'aun itu jadi orang yang paling miskin. Qarun itu jadi orang yang paling bangkrut. Namun Allah buat sebaliknya. Fir'aun itu jadi wong sugih, punya kerajaan yang besar. Qarun yang durhaka tetap punya kekayaan yang banyak. Gambaran kekayaannya Qarun nih Bapak Ibu, untuk mikul kuncinya 10 orang yang mikul. Gembok loh kuncinya ini untuk buka, 10 orang yang mikul. Maka silakan mikir hartanya itu kayak bagaimana. Kuncinya tok ini, belum isinya. Kalau ingin jadi seperti ini, Qarun jadikan standar, ini baru orang yang mulia. Ya berarti prinsipnya sudah beda. Karena memang iman kita ini bukan jadi standar kita itu kaya. Dan ada orang yang punya iman yang tinggi juga. Ya, dia orang yang berilmu, Allah beri dia kekayaan. Perlu pahami, kekayaan yang dia miliki itu ujian. Bahkan ujian ini lebih berat. Orang ini bisa bersyukur pada Allah atau tidak. Karena ada orang yang kaya, dia juga beriman pada Allah, namun sedekahnya kurang. Infaknya kurang. Orangnya super pelit. Walaupun rajin sholat, batu itu iran tuh. Walaupun rajin sholat, ada seperti itu ujian juga untuk dirinya. Ya, maka Allah uji kamu diberi kekayaan kayak gini, kamu rajin sholat, iya Allah beri kamu kaya. Sekarang bisa bersyukur nggak? Bisa tambah sedekah terus nggak? Bisa perhatikan orang miskin nggak? Allah uji seperti itu. Terus yang ketiga, ingatlah kekayaan itu titipan ilahi. Kalau dipahami demikian, maka suatu waktu ketika kenikmatan dunia tersebut diambil, tentu kita tidak akan terlalu sedih. Kalau semua paham itu titipan, motor itu titipan, uang itu titipan saking Allah. Kalau dipahami kayak gini, Allah mengambil, terserah. Dan siap-siap itu diambil kapanpun. Maka kalau ada yang kehilangan dompet misalnya, tahu ini titipan nilai, ya sudahlah itu bertitipan. Sudah dia terima. Gak banyak protes. Kalau orang itu protes, dompet itu hilang, akhirnya udah mau pinter. Bayar orang pintar tadi, tolong carikan saya dompet. Ternyata uang pintar ini pintarnya kali juga. Dia mesti, pokoknya itu neng rumah. Terus nanti pokoknya ada dalam rumah, dicari-cari. Nggak disebutkan tempatnya secara spesifik. Tempatnya itu di mana nggak disebut. Oh ternyata lupa di dalam kantong celana. Yang tadi nggak beritahu secara spesifik, nggak beritahu secara detail. Oh di sini, pintar ngakali wong, kok percaya kayak gitu? Nih, jadi pahami kekayaan itu adalah titipan. Terus keempat, sakit dan ujian akan menghapus dosa. Sakit dan ujian itu akan menghapus dosa. Jadi sabar ketika sakit, ada ujian juga sabar. Terus penyakit tak menghalangi dari zikir dan menjaga hati. Lihatlah Nabi Ayub terus menggunakan lisannya untuk berzikir walau sedang dalam keadaan sakit. Kan seluruh tubuhnya sakit kecuali lisannya ini, ya, dan anggota tubuh bagian dalam.
Nah lisannya ini Nabi Ayub gunakan terus untuk berzikir. Ya tidak hati-hatinya beliau itu berzikir terus. Setiap orang diuji sesuai tingkatan iman. Makin tinggi imannya, ujiannya makin berat. Makin lemah imannya, ya ujiannya itu biasa-biasa. Terus, kalau ingin kuatkan sabar, ingatlah cobaan yang lebih berat yang menimpa para nabi. jadi cobaan para nabi itu lebih berat. Kita cobaannya itu masih biasa-biasa. Jadi kalau ingin tahu bahwasanya cobaan kita itu bagaimana, lihat cobaan yang lebih berat yang ditimpa oleh para nabi, yang didapati oleh para nabi, tentu nanti kita akan sabar. Ke-8, Musibah yang menimpa kita masih sangat sedikit dari nikmat yang telah Allah beri. dia tadi Nabi Ayub sakit baru 18 tahun, dia masih hitung sehatnya 70 tahun. Maka kalau mau dibandingkan, sehat itu lebih banyak dibandingkan sakit, senang itu lebih banyak dibandingkan susah. Jadi harus anggap seperti itu. Terus bilang, Setan bisa saja mencelakai badan, harta, dan keluarga. nah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 tadi, Nabi Ayub itu katakan bahwasanya sungguh aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Dan di awal Nabi Ayub disebut bahwasanya ini karena ditimpakan oleh setan. Terus, Lepasnya musibah dengan doa. Itulah yang terjadi pada Nabi Ayub. Ia memohon kepada Allah untuk diangkat musibah yang menimpa dirinya. jadi dengan doa itu akan mengangkat musibah. Terus, Kalau ingin mengadukan hajat dan kesusahan, adukanlah pada Allah, bukan mengadu pada makhluk. Itulah yang dimaksud dengan ayat Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. oke. Ayat yang katakan fasbir sabran jamila, ayat ini itu maksudnya kita diperintahkan untuk mengadu mengeluh pada Allah, bukan mengadu pada manusia. Jadi kalau ingin tahu solusi yang benar, ya ngadukan pada Allah. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bermunajat, bersendirian dengan Allah, dan sampaikan hajat apapun yang bapak ibu-ibu itu memiliki, susah apapun disampaikan pada Allah. Allah akan mendengar doa-doa kita. Terus 12. Menyanjung Allah dalam doa dan bertawasul dengan Asmaul Husna. Jadi kita diperintahkan untuk menyanjung Allah dalam doa dan bertawasul dengan Asmaul Husna, itu boleh. Seperti kita berdoa nyebut Asmaul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Terus yang 13, Meskipun Nabi Ayub terus sakit, istri Nabi Ayub tetap mengabdi pada suaminya. Maka sampai ada nazar yang mesti ditunaikan pada istrinya dengan 100 kali pukulan, Nabi Ayub tidak tega melakukannya karena saking sayang pada istrinya yang benar-benar telah berbakti pada suami. dulu itu Nabi Ayub pernah bilang, kalau saya sembuh, saya akan pukul kamu wahai istriku 100 kali. Pukul 100 kali. Ibu mau seperti dipukul suami? Ini nazar 100 kali. Nah ketika nazar ini berat, karena dulu juga tidak ada kafarah, maka turun tingkatannya tadi. Allah perintahkan pada Nabi Ayub, kamu ambil rumput atau lidi, kita sebut batang rumput, ambil 100 batang. Ya, kemudian nanti kamu pukuli istrimu sekali pukul, itu sudah hitungannya 100. Selamat kan berarti? Selamat. Dan nggak ada rasa apa-apa seperti itu. Namun dia sudah tunaikan nazar. Pelajaran yang penting di sini kata para ulama, ini tidak jadi mukul 100 kali, cuma 1 kali pukulan. Tanda Nabi Ayub sayang pada istrinya yang benar-benar berbakti pada suami. Berarti kalau ingin disayang suami, berarti istri itu harus taat pada suami.
Dan nanti hal yang lain itu kalau suami tahu ini sesaat sekali, mau diminta apapun itu mudah sekali. Minta nambah uang jajan pun itu gampang. Yang penting taat, mantan pada suami. Namun kalau yang terus nantang suami, wah jangan harap, maaf saja, ya, nggak akan diberi. Terus nomor 14 ya, oh iya 14. Boleh mandi telanjang. Karena dulu Nabi Ayub ketika sembuhnya itu disuruh mandi, dan dalam keadaan telanjang Nabi Ayub itu mandi. Jadi boleh mandi tanpa busana, itu boleh. Yang penting tertutup. Ya jelas. Namun ada kan beberapa ritual atau tradisi yang ini ada sebelum Ramadan. Tradisi. Dulu kan di sungai nih. Iya kan? Dulu kan di Logo atau sungai nih. Iya. Ketika itu kayaknya orangnya itu boleh buka-bukaan, itu orang masalah. Cuma pakai sarung gini kan? Iya. Dulu. Dan nanti pertemuan berikutnya seterusnya nih, sampai Ramadan nanti kita bahas tentang masalah puasa. Di antara ritual yang gak perlu bapak-bapak, ibu-ibu lakukan sebelum Ramadan, yaitu keramasan atau padusan tadi. Gak ada masuk syarat masuk Ramadan mesti keramas. Itu gak masuk dalam syarat masuk bulan Ramadan. Jadi kan nyanggapan lagi, wah ini aku kurung keramas, puasaku sapora, tetap sah. Nggak ada syarat seperti itu. Terus yang ke-15, nazar itu wajib dipenuhi sebagaimana sumpah. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau nazar, misalnya kalau anak lulus ujian saya akan puasa 3 hari. Nazar ini bentuknya nazar yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi jadi utang. Nih, misalnya anakku besok ujian akhir nasional. Saya bernazar padamu ya Allah, kalau anakku lulus ujian, maka nanti saya akan puasa 3 hari. 3 hari ini jadi wajib. Namun untuk ucapkan nazar ini, kata para ulama, mengucapkannya hukumnya makruh. Karena kata Nabi SAW, nazar cuma keluar dari orang yang pelit. Kalau tadi anaknya gak lulus, puasa gak? Kalau sodako juga, kalau lulus nanti saya sodako. Berarti kalau gak lulus, sodako gak? Berarti pelit kan? Pelit. Ada dulu baru mau. Dan seakan-akan juga kata Nabi SAW, maksa Allah untuk ngabulkan. Maksa. Ya, gampangannya gini, Allah, ya Allah kalau ini gak terkabul, siswa orang belum sholat nek. Iya kan? Maksa kan berarti maksa. Jadi nggak perlu seperti itu. Maka baiknya pokoknya banyak-banyak doa saja. Nazar itu sebenarnya nggak perlu. Namun kalau sudah terlanjur, tetap wajib untuk dipenuhi. Allah katakan yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yaitu mereka itu menunaikan nazar dan mereka itu mereka nanti selamat di hari kiamat yang nanti penuh kesulitan. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar, berarti menunaikan nazar itu akan mendapatkan pujian dari Allah. Terus yang ke-16, selalu ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa. karena Nabi Ayub diberikan solusi untuk memper istrinya tadi, diberikan keringanan. Berarti karena Nabi Ayub bertakwa, juga dari musibah yang tadi diberikan jalan keluar. Terus 17, Siapa yang tidak kuat menjalani hukuman hak karena dalam keadaan lemah, maka hukuman tersebut tetap ditunaikan. tadi kan 100 kali pukulan lemah, gak bisa, maka diturunkan. Tetap hukuman itu ada, namun diturunkan. Terus 18, Ingatlah dengan kesabaran ketika kehilangan harta, keluarga, dan anak, akan mendapatkan ganti yang lebih baik. siapa saja yang sabar ketika kehilangan sesuatu, ada yang meninggal dunia, maka nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Cara kita ketika dapati musibah, silakan lihat nomor 18 doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutannya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah ganjaran dari musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah itu pernah suaminya meninggal, yaitu bernama Abu Salamah. Dan Rasulullah berdoakan supaya Abu Salamah dapat kedudukan tertinggi nanti di surga, kedudukan tinggi di surga. Dan Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, dia berdoa seperti ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ummu Salamah katakan, saya dengar hadis ini dari Nabi, dan siapa yang baca doa ini maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ternyata ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik, mendapatkan suaminya yang baru, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lebih baik daripada Abu Salamah. Cuma lantaran karena Ummu Salamah sabar dan membaca doa semacam tadi. Jadi kalau orang rondo ini bisa baca doa ini. Jika Ummu Salamah berjalan. Bukti sabar masih mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat musibah. Yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan musibah, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Baik. Tadi Nabi Ayub ketika dapat ujian, dia malah mengucapkan alhamdulillah. Lagi sakit malah ucapkan alhamdulillah. Lagi hartanya ludes habis, alhamdulillah. Ini tingkatan sabar yang paling tinggi. Karena sabar itu ada sabar dulu, tingkatan yang paling tinggi lagi ridha, tingkatan paling tinggi lagi bersyukur. Jadi sabar, kemudian ridha, kemudian bersyukur. Terus yang kedua, Kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah sebagai pelajaran dan beliau bisa dijadikan teladan. Allah memberikan kita ujian dan musibah bukan berarti Allah ingin menghinakan kita. Nabi Ayub bisa dicontoh dalam hal sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Allah menguji siapa saja yang Allah kehendaki, dan semua itu ada hikmahnya. yang satu, Nabi Ayub adalah orang penyabar. Ia bersabar ikhlas karena Allah. Beliau juga adalah hamba yang baik dalam hal ubudiyah atau peribadahan. Ini terlihat dari keadaan beliau ketika lapang dan ketika berada dalam keadaan susah. jadi susahnya ibadah, senangnya juga ibadah. Kalau kita itu beda. Kalau kita lagi susah itu rajin sholat, lagi senang malas. Kalau Nabi Ayub senangnya dia ibadah, susahnya juga ibadah. Terus Beliau juga adalah orang yang benar-benar kembali pada Allah. Beliau pasrahkan urusan dunia dan akhiratnya. Beliau juga adalah orang yang rajin berzikir dan berdoa, serta punya rasa cinta yang besar pada Allah. baik, itu dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Baik, itu yang dibahas. Mungkin manfaat. Itu orang yang sabar semuanya. Baik, ada pertanyaan monggo. Baik, ada pertanyaan yang sebentar ini ada sudah nitip pertanyaan terlebih dahulu. Ini tentang permasalahan hamil di luar nikah. Tapi sudah ada isi dulu baru nikah. Ini masalahnya sudah menjamur di tengah-tengah kita. Saya ingin jelaskan seperti ini biar bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa sadar akan masalah ini masalah yang berat sekali. Intinya ada beberapa hukum yang perlu diperhatikan. Saya tidak menyebutkan perselisihan pendapat dari para ulama dalam hal ini. Saya langsung memilih pendapat yang saya anggap lebih kuat. Yang jelas yang pertama, wanita yang hamil di luar nikah itu boleh dinikahi
Sebagian ulama masih membolehkan dinikahi oleh laki-laki yang menghamili. Sebagian ulama masih membolehkan. Namun saran kami ini dibolehkan menikahinya asalkan tunggu dua keadaan. Yang pertama, tunggu isinya keluar. Berarti kapan? Dan setelah melahirkan. Enak kalau sudah pas 8 bulan baru nikah, enak. Langsung keluar kan? Ya, namun airnya tambah besar, resikonya tanggung tinggi. Terus yang kedua, buktikan dengan istibrok, nunggu 1 kali haid. Karena kalau datang bulan berarti nggak jadi hamil. Ya, kalau datang bulan nggak jadi hamil. Makanya sering sekali kalau ada yang selingkuh atau punya kasus kayak gini tanya, bisa datang bulan apa urung? Iya kan? Kenapa ditanya datang bulan atau enggak? Karena kalau datang bulan aman. Makanya sering sekali di jalan-jalan ada tulisan di lampu merah bagi yang telat datang bulan. Karena ini menggugurkan. Ya, karena kalau sudah telat, wah ini bahaya sekali. Maka kadang ada yang pakai jamu, ada yang pakai obat-obat macam-macam, dia seperti itu. Aibnya itu ya. Intinya pokoknya kalau sudah seperti ini, tobat kewajibannya. Ya, tobat kewajibannya. Kalau malah senang dengan perbuatan yang dia lakukan, perselingkuhan yang dia lakukan atau hamil di luar nikah yang dilakukan, makanya dosanya sangat-sangat besar sekali. Ini besar-besar. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami, sekarang saya tidak bahas masalah nikahnya. Ya, saya tidak bahas masalah nikahnya. Itu dengan kamu sendiri kalau punya masalah ini. Namun sekarang masalah yang selanjutnya ini masalah super berat untuk anak yang lahir. Untuk anak yang lahir perlu dipahami, anak yang lahir ini di dalam hukum Islam kata Nabi SAW, al-waladu lil firash wal 'ariru al-hajaru. Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan laki-laki yang menzinai itu hanya mendapatkan batu saja, alias mendapatkan kerugian. Maksudnya, kalau dari pernikahan yang sah, suami itu mengambil istrinya, maka anaknya nanti disandarkan pada bapaknya, karena yang memiliki ranjang itu adalah suami. Yang memiliki ranjang itu adalah suami. Namun kalau hasil dari hubungan yang tidak sah, dari zina, dari selingkuh, maka pemilik ranjang tidak ada. Yang ada cuma ibunya di situ. Maka anak ini cuma boleh dianggap anak mboknya, anak ibunya, lahir tanpa bapak. Ya, lahir tanpa bapak. Walaupun nanti prosedur untuk di pemerintahan saya nggak tahu. Ya, tetap masih dibolehkan bapak biologisnya ini masuk. Namun hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala bapak biologisnya tidak dianggap. Tidak dianggap sebagai bapak. Resikonya bukan di sini. Ada yang lebih parah lagi selanjutnya, yaitu ketika anaknya perempuan sekarang. Kalau anak laki-laki syukur. Dan kalau anaknya perempuan butuh wali nggak? Ketika nikah? Saran saya, walinya ini yang bapak biologisnya bayinya tidak jadi wali nikah. Tidak jadi wali nikah. Terus dinikahi sama siapa? Serahkan pada wali hakim. Ada di KUA. Alias bapaknya baiknya tidak nikahkan anaknya. Serahkan langsung pada wali hakim. Kalau alasannya, wah izin nanti ketahuan resiko. Dulu pas selingkuh kok nggak izin. Dulu kok pas zina itu kok nggak izin, kok nggak malu. Sekarang baru tahu malunya kan? Makanya benar kata Luqman al-Hakim ketika beliau nasihatin anaknya. Luqman juga adalah orang hitam. Ya. Dia nasihatin anaknya, katakan pada anaknya, ingat wahai anakku, yang namanya zina itu awalnya diawali dengan rasa takut. Kalau nanti ketahuan juga dipenuhi juga dengan rasa
takut. Kita kalau lihat orang yang selingkuh itu nggak mau terang-terangan. Iya kan? Ada yang selingkuh terang-terangan. Itu sudah mau kiamat kalau mau terang-terangan itu. Itu sudah mau kiamat sebentar lagi. Kalau terang-terangan ini sudah nggak wajar. Ya. Makanya saya ingatkan seperti ini ya supaya bapak-bapak, ibu-ibu benar-benar jaga anak-anaknya baik-baik. Ya, jaga anak-anaknya baik-baik. Tolong perhatikan pergaulan anak. Sekarang sudah enggak kalau kita menganggap enggak wajar, anak-anak sekarang sudah menganggap wajar. Pulang malam baik anak laki-laki perempuan itu menganggap wajar. Dulu kita anak perempuan pulang jam 11 itu sudah sangat-sangat malu sekali. Sekarang wajar nggak? Wajar kan? Wajar. Nanti kalau punya isi baru nanti malu. Waduh. Sekarang baru besar. Baru nganggap nggak wajar. Dia salah sendiri dulu dilepas seperti dia mau perhatikan. Maka pergaulan anak-anak sekarang, bapak ibu-ibu itu perlu perhatikan. Jangan dibebaskan begitu saja, apalagi sudah nggak peduli pada anaknya sendiri. Anak itu kadang-kadang perlu dipaksa. Coba lihat Nabi SAW dalam hal mendidik anak, kadang dia itu maksa. Contoh dalam perkara sholat. Nabi SAW suruh sholat ketika usia 7 tahun. Ketika usia 10 tahun belum mau sholat, apa yang Nabi perintahkan? Pukul. Berarti paksaan. Maka mendidik juga suatu waktu butuh dipaksa. Maka pergaulan perlu juga bapak ibu perlu atur sekali. Apalagi pergaulan saat ini loh. Apalagi kalau ibu-ibu tuh gak gaul, gak kenal HP sama sekali. Dia situ terus sama anaknya. Anaknya janjian lewat WA. Orang ngerti WA kan? Terus apa orang ngerti? Janjian pengen sinau. Oh ternyata diajak laki-laki jalan-jalan. Pamitnya sinau. Belajar kelompok. Ya tenang belajar kelompok. Kamu dibesing sana. Orang kritis. Bareng. Kelompok lah itu. Kan bareng-bareng. Gak dijaga ya sudah. Tadi masalah ini nanti akan terjadi. Paham ya? Jadi tolong di masing-masing rumah dijaga ketat. Juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada saat ini, jaga masyarakatnya seperti itu. Perlu ada tindakan-tindakan tegas. Dulu kita biasanya ada jam malam, sekarang ini digalakkan. Orang tua nggak boleh masuk jam sekian. Itu perlu dijaga ketat lagi loh. Ya, sekarang ini cuma jam belajar cuma tulisan formal saja. Ya, jam belajar jam berapa? Sampai jam 9. Ya, ternyata di rumah nonton TV, dia belajar. Nonton sinetron. Kalau enggak, anak-anaknya dibiarkan jalan saja. Ya, ini harus dibuat aturan ketat di masyarakat biar pergaulan tidak terlalu bebas. Mumpung kita nih masih di masyarakat gunung itu masih masyarakat desa dan punya aturan-aturan. Kita bukan masyarakat seperti di kota, di Jogja sana atau di kota-kota besar. Masih bisa diperketat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat bisa gerakan seperti ini, jam belajar ditanamkan lagi, dibudayakan lagi, dan pergaulan anak-anak itu perlu dijaga sangat-sangat ketat. Baik, ada pertanyaan monggo, 1-2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama, hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan gugurnya sebuah pernikahan? Yang kedua, menanggapi dari apa yang Ustadz sampaikan barusan, apabila pernikahan yang tadi terjadi di luar nikah itu terjadi pengulangan pernikahan, itu apakah
pernikahan itu sah ataukah tidak? Ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah ujian dan cobaan yang kita terima di dunia ini apakah akan mengurangi beban dosa kita di akhirat kelak? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi yang gugurnya pernikahan ini masalah apa dulu? Coba diperinci lagi. Barangkali ibu punya mau utarakan masalah. Tidak, tadi Ustaz barusan gugurnya pernikahan. Iya. Yang pertanyaan yang pertama. Iya. Ini menyangkut semua hal. Jadi apa sajakah? Apakah ini mungkin masalah? Kadang ada yang nanya, kalau suami saya itu nggak sholat, apakah nikahnya langsung gugur gitu, bukan? Atau umum? Umum, ini ya secara umum itu hal-hal apa sajakah yang menyebabkan gugurnya sebuah pernikahan? Ya, terima kasih. Ya. Yang kedua, Ramadan. Naik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya. Kadang kita merasa doa-doa kita itu sulit terkabulkan, itu mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan ke jamaah. Yang kedua, di lingkungan saya masih banyak sekali bentuk-bentuk amalan yang saya sendiri juga belum bisa memahami apakah itu bentuk amalan yang dituntunkan menurut agama Islam atau tidak. Salah satu contoh, di lingkungan saya itu ada bentuk arisan kulhu yang dinamakan, biasanya menyebutnya orang seperti itu, arisan kulhu, dari membaca surat Al-Kas dari rumah ke rumah, dan nanti ganjarannya itu menurut pengetahuan saya itu yang mendapat lotre kulhu itu berhubung saya belum bisa memahami amalan tersebut, itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu dituntunkan untuk kita sebagai seorang Muslim atau pada umumnya orang Islam. Begitu saja yang menjadi pertanyaan saya. Sebenarnya juga banyak sekali hal-hal yang ingin saya tahu lebih banyak, berhubung waktu sudah malam. Dari saya cukup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini dua pertanyaan dulu. Jadi yang saya umumkan dulu untuk beberapa kegiatan pesantren nanti yang isi dengan saya. Untuk khutbah Jumat besok Jumat pun di Masjid Az-Zikrul Ngampel. Kemudian untuk Jumat berkah nanti ada yang biasanya beli Jumat pagi jam 7:30 di Mohon Warga Wara, nanti yang dari RT Setunggal sampai RT 6 bertempat di Musola Nur Hasanah Makir, di kumpul di situ. Kemudian nanti ada acara di 7:30 sebentar saja untuk Jumat berkah tadi. Kemudian malam Jumat Pon tetap ada pengawasan di Masjid Sudirman Panggang, rutin setiap malam Jumat Pon ibadah misa. Kemudian kajian malam Sabtu pada maghrib nanti di Waru. Nama saya lupa masjidnya, masjid mana? Saya Waru pun Ainun Jariah. Waru, Masjid Waru ya, di daerah Waru, di Ainun Jariah. Kemudian kajian Ahad pagi tetap ada seperti biasa, sekaligus nanti ada cek kesehatan untuk bapak-bapak yang
rutin ikut kajian ahad pagi, ada pemeriksaan kesehatan samping PKU, yang punya darah, yang punya gula, itu masalahnya banyak sekali bapak-bapak itu. Ya, cuma satu masalah sih yang nggak bisa selesai, masalah utang sih itu nggak bisa dilakukan lagi. Kemudian Sabtu sampai Ahadnya itu Sabtu pada asar sampai Ahad siangnya untuk besok itu ada kajian kitab. Ini sekaligus kaderisasi bagi anak-anak ibu yang kemarin ikut bahasa Arab, silakan disuruh hadir. Jadi nanti ada tamu-tamu dari luar kota bahkan sampai Jakarta, Surabaya itu juga hadir datang ke sini. Ada sekitar 50 orang atau kami untuk ngaji kitab besok, pembahasan kitab Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengantar saking kitab Tauhid. Ya, kalau dari luar itu bayar. Ya, namun kalau belum tidur itu dikasih gratis. Terus nanti siang, Ahad siang, ba'da zuhur, saya undang semua jamaah tanpa saya mesti kasih undangan satu persatu juga, karena ini undangan cuma dua takmir nanti yang infokan pada jamaah. Kajian tabligh akbar bersama Profesor Dr. Yunahal Ilyas, ba'da zuhur jam 8:30 sampai asar. Ya, silakan hadir. Ya, kalau bisa sholat zuhur di sini, kalau enggak dari masjidnya masih bisa. Jam 1 lah sudah siap-siap di sini nih, untuk mendengar pengawasan dengan judul menjadi pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Ya, menjadi pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Kemudian kajian Jumat Pon untuk Purwosari, Ba'da Jumatan itu nanti tempatnya di Masjid An-Nur kalau tidak salah di daerah Jati Giri Cahyo, di Jati Giri Cahyo. Kemudian malam Senin Legi kajian takmir libur dulu karena nanti diganti 2 bulan April dan Mei 3 kali pertemuan. Karena besok malam Senin Legi saya yakin capek sekali untuk tabligh akbar yang tadi, maka malamnya tidak dikasih kajian takmir, namun malam Senin Legi nanti untuk warga barat tetap ada kajian keliling seperti biasa. Nah, kemudian nanti pada saat kajian tabligh akbar juga nanti ada pelaporan saking pesantren untuk laporan donasi akhir tahun 2016. Berapa saja dana yang dikelola pesantren dan yang telah dikeluarkan itu berapa untuk masalah masjid, zakat, dana sosial, sampai kurban, air bersih dan yang lainnya. Insya Allah akan dilaporkan nanti ketika di hadapan Profesor Dr. Yunahal sekaligus juga nanti ada peresmian kokam untuk Pangdam Purwosari dan pelantikan pimpinan ranting Muhammadiyah untuk wilayah Pangdam pada tanggal tersebut. Baik, untuk pertanyaan gugurnya pernikahan itu kalau ditanya, kalau cerai ini masalah sendiri. Namun kalau yang ibu tanyakan gugurnya nikah bisa nggak? Bisa. Nikah itu bisa gugur karena beberapa kasus atau masalah. Contoh tadi yang saya ingin jelaskan, sebagian ulama itu mengatakan kalau suami istri itu tidak sholat itu bisa menggugurkan pernikahan. Karena asalnya muslim itu dapat yang muslimah, ya, tidak mendapatkan yang kafir. Jadi kalau suami istri ada yang tidak sholat, sebagian ulama katakan otomatis nikahnya jadi gugur. Kasarannya kayak gitu. Namun intinya untuk masalah ini masalah berat. Jadi baiknya tetap ini nanti lewat peradilan, ada pengadilan agama yang menyelesaikan masalah-masalah perceraian, gugurnya nikah dan lainnya. Kemudian tentang terjadinya pengulangan pernikahan tadi, saya sarankan malah tidak diulangi, namun tobat. Karena peraturan dalam taubat juga bisa tetap kita pakai. Namun, ya perlu dia bertobat dengan benar-benar menyesal tentang kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Kemudian untuk masalah perwalian saja, untuk selanjutnya untuk anak perempuannya, baiknya bapaknya tidak menjadi bapak biologis dari anaknya, tidak menjadi wali nikahnya, namun diserahkan langsung pada wali hakim. Kemudian ujian dan cobaan itu bisa mengurangi dosa kita, bisa mengurangi beban kita nggak ya kira? Memang benar-benar bisa. Jadi makin banyak ujian, makin banyak cobaan, dosa-dosa kita itu makin berkurang sampai kata Nabi SAW, kita ketika berjalan di muka bumi sampai tidak memiliki dosa sama sekali karena terhapus dengan ujian dan cobaan tadi. Kemudian doa kita kalau sulit terkabul, maka kita harus koreksi diri. Karena sebab terkabulnya doa itu ada macam-macam. Insya Allah di buku 50 doa yang Bapak Ibu sebagian sudah dapat, ada diterangkan di situ. Ada sebab-sebab doa itu sulit terkabul. Sebabnya diantaranya
makan makanan yang haram, minum yang haram, punya penghasilan yang haram, maka koreksi. Kemudian doanya juga sulit terkabul. Ini karena bisa jadi memang doa kita itu lemah. Karena boleh jadi banyak dosa, boleh jadi iman kita itu lemah, boleh jadi hati kita itu tertutup karena dosa yang telah kita perbuat. Maka koreksi juga tentang masalah iman di sini. Artinya di sini diperbaiki biar doa tadi jadi senjata bagi kita. Karena ada sebab-sebab yang membuat doa kita itu jadi lemah. Saya sarankan baca di buku 52 dan mudah-mudahan sebentar lagi selesai dicetak dan bisa dibagikan kepada para jamaah. Kemudian yang terakhir tentang bentuk amalan tadi, arisan kulluhu. Nanti jadikan giliran berarti yang dapat arisan ini berarti nanti besok di rumahnya dibacakan itu juga. Iya. Gitu nih? Iya. Ya. Asalnya kalau arisan itu dengan uang. Ya, saya singgung masalah arisan dulu nih. Arisan kan kita asalnya itu dengan uang seperti tadi. Boleh nggak di sini arisan? Bentuk arisan seperti ini? Boleh. Ini arisan bersyarat, ini utang bersyarat kalau arisan. Di istilah para ulama disebut jam'iyatul muwadzafin. Ini kalau istilah Arabnya. Ini kalau kita lihat bentuknya sama seperti bapak ibu-ibu lakukan arisan. Arisan itu bentuknya kita yang dapat pertama, berarti nanti berutang selanjutnya kan? Namun kita sudah bersyarat. Yang dapat pun nanti bersyarat. Besok saya dapat, berarti yang lainnya nanti dapat lagi dan nanti kita boleh pinjamkan uang lagi pada yang lainnya. Berarti saling memberikan syarat. Apakah di sini masing-masing dapat manfaat? Iya. Namun di sini tidak masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaat fa huwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat maka itu adalah riba. Yang tidak dibolehkan kalau manfaatnya cuma untuk orang yang memberikan pinjaman. Sedangkan di sini rata semuanya dapat untung. Artinya semuanya kan digilir, dapat arisan. Maka arisan sini tidak masalah. Namun kalau bentuknya aman semacam tadi, saran saya baiknya diganti lotrenya tadi, ganti untuk bentuk pengajian, bukan sekedar baca. Kalau cuma sekedar baca kurang manfaat. Dan kita tolong pembinaan pada umat Islam di sini bukan gerakan untuk banyak amal, namun banyak pembinaan. Pembinaan didapatkan dari mana? Pengajian-pengajian yang kita galakan. Pengajian dari mana? Pahamkan warga, pahamkan umat Islam itu pada ilmu. Paham Al-Quran itu bagaimana? Kalau itu dibacakan Qul huwallahu ahad, kaji surat Qul huwallahu ahad, dibuat keliling. Makanya butuh ada yang berilmu di situ untuk mengulang, untuk mengajarkan sehingga semua tadi dapat giliran, semuanya dapat manfaat. Sekarang amalan, kalau kita galakan amalan, semuanya bisa beramal. Namun nantinya kurang bermanfaat karena nanti kurang mendidik kita sesuai dengan tuntunan atau tidak. Nah ini perlu dipahami kalau kita makin banyak majelis ilmu atau majelis ngaji seperti ini. Jadi diubah. Saya tidak katakan dihapus, namun baiknya diubah, dialihkan dengan majelis yang situ kaji surat-surat, tidak sekedar membaca, tidak sekedar baca wiridan, tidak sekedar baca zikir, namun dikaji ya pelajaran-pelajaran tertentu dalam majelis semacam itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat dan mudah-mudahan kelancaran untuk tabligh akbar besok berlangsung sampai selesai. Dan kami mohon bisa menyampaikan pada jamaah yang lainnya yang tidak hadir. Kami harapkan semua berperan untuk mengajar yang lainnya sehingga bisa tahu bagaimana kami di pesantren yang sebenarnya. Demikian untuk kalian para majelis monggo. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا لله
للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا